Nomor berapa, yo? 16. Tahun berapa? Undang-undang PBB yang baru? 2016. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018. Nah, itu. Menggantikan undang nomor berapa? Mengganti undang-undang nomor berapa? Ada yang ingat? 20, Pak. Tahun? 97. Ya, tentang apa itu? Penerimaan negara bukan pajak. Oke, ya. Jadi kalian harus ini juga ya, belajar juga memahami itu ya tentang rangkaian undang-undang. Nah, turunan undang-undang itu adalah dalam bentuk PP ya. Dalam bentuk PP. Nah, untuk itu ya, untuk terkait dengan PP tadi, sebelumnya tahun 2020 ini kita menunggu PP-nya udah keluar atau belum. Ternyata PP-nya baru keluar beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah seminggu inilah justru. Nah, ya sudah keluar. Nah, ini saya share di grup ya, di grup PNBP ya, grup kelas. Di situ ada PP nomor 58 tahun 2020. Nah, PP ini merupakan turunan Undang-Undang PNBP yang baru tahun 2018 kemarin ya. Nah, ini sudah dikeluarkan. Sudah bisa di-download belum? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Jadi itu saya minta kalian pelajari ya. Karena di sana itu bicara mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, tentang tarif dan sebagainya. Ya, di sana dijelaskan tentang pemeriksaan. Nanti kita akan bicara tentang pemeriksaan dan sebagainya. Jadi di sana ada beberapa hal yang gitu, ya. Oke. Hari ini kita bicara tentang pelaksanaan. Sebelumnya kita ada PR nggak ya? Atau ada penugasan yang kemarin? Tugas kelompok itu ya, Pak. Kemarin tugas kelompok terakhir tentang apa, Mas? Yang bikin infografis dari webinar itu, Pak. Oke ya, terakhir kan itu ya, infografis dari webinar. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya kan ada itu. Penggunaan dana kembali KL, Pak. Ya, udah aturan kan? Peraturan, contoh peraturan yang menyatakan tentang penggunaan kembali dana yang sudah disetorkan ke rekening kas negara ya. Iya, Pak, KMK. Sebelumnya lagi, apa lagi sebelumnya lagi? Kalau nggak salah ada 3 itu sama yang terakhir kemarin. Mencari data PNBP ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, itu ya yang apa namanya saya minta itu tetap kalian ini apa namanya tetap dijaga, maksud saya di ini ya di apa namanya tetap menjadi referensi gitu ya, karena setelah itu akan ada lanjutannya. Oke, sebelumnya ada yang mau tanya sambil saya nyiapin PowerPoint-nya ini, kebetulan aku agak error nih. Ada yang mau tanya? Silakan. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Itu, Pak, saya pernah baca kalau menurut UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ itu seharusnya yang berwenang membuat SIM itu Kemenhub, Pak. Tapi kenapa selama ini yang mencetak SIM, memberikan izin membuat SIM, mengeluarkan SIM, kemudian mengawasi
dan menindak itu kepolisian ya Pak. Ya. Baik, Terima ya. kasih. Tadi Mbak siapa Mbak? Mbak Nadia Pak. Mbak Nadia. Iya Pak. Oke. Oke Mbak Nadia, ya. Pertanyaanmu cukup kritis, ya. Saya suka dengan seperti itu supaya ini kan bagian dari mempelajari ya, jadi memang harus kritis. Ya. Nah, memang kewenangan terkait dengan lalu lintas, lalu angkutan itu ada di Kementerian Perhubungan, ya. Jadi kalau dalam perjalanannya ya, polisi itu hanya melaksanakan penertiban, ya. Kalau keamanan itu ada di ya keamanan dan penertiban ya. Kalau pertahanan itu ada di tentara, ya. Kalau keamanan ini sebagian juga ada yang berpendapat ini juga masuk tugas tentara, tapi sebagian berpendapat masuk tugas kepolisian. Tapi intinya adalah dua hal itulah, keamanan dan ketertiban ya di masyarakat. Nah, ini saya juga menarik gitu ya. Dalam perjalanannya kenapa kok polisian cawe-cawe dengan lalu lintas? Padahal lalu lintas itu adalah kewenangannya Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari kompromi ya. Hasil dari kompromi. Kenapa kompromi ya? Jadi kalau kita melihat struktur kepolisian itu sebenarnya harusnya kan dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau pengelolaan negara khususnya untuk negara federalis ya, kepolisian itu ada di bawah negara atau di bawah gubernur gitu ya. Ada di bawah gubernur. Kalau di Amerika kita lihat itu kepolisian New York, Washington, macam-macam itu mereka punya berkhidmatnya ke state-nya, ke negara bagiannya, bukan negara federalnya. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia penerjemahan negara kesatuan itu ya, penerjemahan negara kesatuan itu adalah bahwa kepolisian itu ada di bawah negara dalam artian negara, bukan di bawah provinsi, apalagi kabupaten gitu. Sehingga kepolisian itu ditaruh di pusat atau di negara ya. Nah, sempat beberapa saat itu tahu di negara, tapi dia ada di mana? Apakah di bawah Kemendagri atau seperti apa? Nah, sampai saat ini skema untuk menjadi subordinasi dari Kemendagri, kepolisian itu belum masuk ke arah sana. Jadi dia lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, ya, dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Bukan seperti kalau sekarang kan TNI kan di bawah Kementerian Pertahanan ya. Jadi TNI itu sekarang tanggung jawab anggarannya itu ada di Kementerian Pertahanan. Maka kalau Angkatan Laut, Angkatan Udara dan sebagainya itu semuanya diatur di Kementerian Pertahanan. Nah, kepolisian masih sendiri dia, masih sendiri. Itu yang salah satu kecemburuan juga ya terkait dengan kewenangan dan sebagainya. Nah, kita kesampingkan ke arah yang sana dulu. Nah, kenapa kepolisian itu kok mengatur lalu lintas? Pertanyaannya itu. Jadi dalam pelaksanaan tugas itu tusi dari kepolisian itu ada menyangkut terkait dengan keamanan dan ketertiban khususnya di jalan. Nah, ini dilaksanakan oleh kepolisian. Nah, turunannya dari sana adalah ya tidak hanya menyangkut keamanan, tapi juga menyangkut standar, ya standar, kemudian terkait dengan uji kelayakan, ya pengemudi dan sebagainya, sehingga tugas yang tadinya ada di Kementerian Perhubungan itu diambil oleh kepolisian, ya misalnya seperti menerbitkan SIM, terus STNK ya. STNK pun kalau misalnya kalian perhatikan kan ke Samsat itu kan
kepolisian juga kan, meskipun di sana ada pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi, tapi unsur kepolisian juga ada. Nah ini mungkin kedepannya akan berubah, tapi mungkin juga akan tetap dipertahankan seperti saat ini. Tapi intinya adalah ini masih dalam koridor saat ini kompromi, Mbak Nadia. Jadi kompromi pengaturannya secara ketat ya tergantung dari pemimpin tertinggi kita. Kalau presiden kita mengatur seperti harus ini ya, mau nggak mau kan yang di bawahnya harus nurut. Tapi saat ini opsi itu belum dibuka gitu ya. Sempat mengemuka, habis itu hilang lagi. Beberapa waktu yang lalu juga sama seperti itu. Jadi demikian Mbak Gali. Mbak Nadia, Mbak Nadia ya. Nah, itu ya Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Karena suasananya Sabtu, kita suasananya santai ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk dulu ke materi kita. Ya, hari ini. Nanti setelah ini saya share ininya ya, materinya ya. Oke, sudah terlihat, Mbak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi kita akan masuk terkait dengan pelaksanaan PNBP ya, khususnya PNBP ya. Nah, kita masuk di dalam proses perencanaannya ya, seperti apa perencanaannya. Nah, tahapannya adalah ini pengelolaan dan perencanaan ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Memahami konsepsi ya. Kalau kalian ke semester berapa belajar tentang manajemen? Semester 2, Pak. Semester 2, Pak. Berarti masih hangat ya. Baru tahun lalu kan? Ya lumayan lah Pak. Ya. Nah, dalam konsep manajemen itu ya kita kan ada mengenal beberapa tahapan ya. Jadi mulai dari planning, ya, organizing, actuating, controlling. Nah, siklus itu harus menyeluruh dan utuh sehingga itu menjadi yang disebut dengan manajemen ya. Manajemen. Jadi kalau tidak utuh ya berarti dia belum memenuhi unsur dari manajemen. Misalnya hanya perencanaan aja ya berarti tidak manajemen. Kecuali dalam perencanaan itu ada nanti prosesnya POAC tadi. Jadi kaidah manajemennya itu tetap berlaku meskipun sistemnya itu menjadi sebuah sistem yang terkecil gitu ya. Keluarga misalnya. Kalau manajemen ya berarti ada planningnya, ada organizing, actuating, ada controlling atau evaluating ya seperti itu ya. Sebagian menyebutnya ada evaluating. Nah, jadi embel dari kata manajemen itu harus memenuhi kaidah-kaidah tadi. Nah, dalam pengelolaan PNBP juga sama ya. Jadi ada manajemen, ada manajer atau yang mengelola ya, pengelola. Nah, kalau manajer atau pengelola ini adalah orang yang melakukan. Ya, siapa yang melakukan pengelolaan itu? Bisa satu orang untuk melakukan semua atau bisa beberapa orang melakukan hal-hal tertentu dari kaidah POAC tadi. Nah, dalam pengelolaan PNBP ya, itu ada dua ya, kalau nanti kalian baca di UPP yang baru yang saya share tadi, itu ada dua hal ya pengelola yang dikenal. Yang pertama disebut dengan menteri sini adalah Menteri Keuangan ya. Yang kedua pimpinan instansi pengelola. Di sini istilahnya menteri dan ketua lembaga ya. Termasuk Menteri Keuangan enggak? Termasuk sebagai pimpinan instansi ya. Jadi Menteri Keuangan itu punya dua fungsi. Satu sebagai pengelola fiskal atau BUN, satu lagi sebagai menteri atau pimpinan lembaga. Ya. Maka nanti kita akan kenal bagian anggarannya pun ada dua, bagian anggaran kementerian dan bagian anggaran BUN. Itu udah dipelajari ya tentang bagian anggaran ya? Udah belum?
perencanaan anggaran itu? Ya, di dalamnya kan perencanaan anggaran ada yang bagian-bagian anggaran gitu. Kalau nggak salah di PPKN udah dikenalkan belum? Belum ya? Lupa, Pak. Lupa. Ya, nah, nggak mumpung ini saya baru semester 3, coba nanti dicek-cek lagi ya. Oke. Untuk pengelola PNBP ya itu ada 2 tadi ya. Nah, tapi fungsinya berbeda ya. Fungsinya berbeda. Kalau yang pertama, Menteri selaku pengelola fiskal itu lebih kepada perumusan kebijakan ya, perumusan kebijakan. Jadi kalau dalam manajemen POAC itu bagian dari implementasi, maka di atas POAC itu ada namanya policy. Policy itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan. Nah, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal di sini adalah terkait dengan perumusan kebijakan itu. Contohnya seperti apa? Misalnya pemerintah ingin ya tahun anggaran 2021 itu menggenjot atau meningkatkan penerimaan minyak. Nah, meningkatkan penerimaan minyak itu adalah kebijakan, ya, kebijakan. Ya. Sehingga bagaimana upaya atau cara untuk mencapai target tersebut, maka Menteri Keuangan akan memberikan ya arahan dalam bentuk policy direction ya kepada siapa? Kepada pengelola PNBP yang berhubungan dengan pengelolaan minyak tadi. Contohnya misalnya dari Kementerian Kementerian SDM ya, dia akan membuat target lifting minyak, lifting gas dan sebagainya itu ya. Nah dari sana itu dia melakukan tadi pengelolaan PNBP instansinya. Jadi yang poin A itu sebagai policy direction-nya. Nah di level B yaitu pimpinan instansi pengelola PNBP yang di bawahnya kalian bisa lihat siapa saja ya instansi pengelola PNBP itu. Nah itu tugasnya adalah melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan ya, terus pengorganisasian sampai dengan pengawasannya ya terkait dengan PNBP. Oke. Nah, kalau kita melihat ya tadi kaidah tadi kita cek ke Undang-Undang Nomor 9 ya. Jadi perencanaan itu ada di beberapa pasal, apa aja yang dilakukan, menyusun RAPBN ya, terus membuat target ya atau rencana penggunaan dana PNBP-nya. Nah, kemudian di fase pelaksanaan ada penentuan PNBP terutang, pemungutan, pembayaran dan macam-macamnya. Lalu masuk ke fase berikutnya yaitu pertanggungjawaban itu terkait dengan penatausahaan dan pelaporan, terakhir pengawasan itu terkait dengan pengawasan baik itu sifatnya intern maupun sifatnya kinerja. Ya. Nah, ini hal-hal ini secara siklus setiap tahun dilaksanakan oleh instansi pengelola PNBP ya. Jadi ini dilaksanakan. Oke. Nah, kita masuk ke tahap perencanaan dulu. Ya. Nah, perencanaan PNBP itu apa saja ya? Pertama, menyusun dan menyampaikan rencana PNBP. Lalu menelaah dan menetapkan atas rencana PNBP oleh menteri ya. Nah, bagaimana menyusun dan menyampaikan rencana PNBP? Kemarin kan kalian sudah belajar terkait dengan ini ya, terkait dengan tarif ya, tarif PNBP kan. Nah, di sana ada tarif untuk PNBP Kominfo berapa gitu. Nah, tugasnya di sini adalah menyusun kira-kira berapa target ya dari penerimaan PNBP selama tahun anggaran berjalan. Nah, penyusunan disusun tarifnya. Lalu setelah tarifnya disusun ya, kemudian hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian target dari tarif itu. Nah, itu semua disusun dalam kerangka penyusunan anggaran. Oke. Sudah belajar tentang penyusunan anggaran?
Sudah belajar belum tentang penyusunan anggaran? Coba Almira. Ada Almira? Ya, Pak. Ya, gimana Almira? Kamu udah belajar tentang penyusunan anggaran belum? Penyusunan. Saya ini belum ya, Pak. Suaranya kecil Almira. Halo Almira. Udah? Itu pancinya, Dek. Ya, Pak. Sepertinya belum lah, Pak. Belum. Tahun ini belum, semester ini belum dapat mata kuliah perencanaan anggaran. Oh, kalau matkulnya perencanaan anggaran ada semester ini, Pak. Ada kan? Ya kan udah, berarti kan udah semester 5. Iya. Sorry, bukan semester 5, udah pertemuan kelima ya. Harus asumsinya kan? Iya. Menurut kamu selama 5 pertemuan itu apa yang dilakukan oleh Satker terkait dengan perencanaan anggaran? Apa kira-kira? Menyusun pengadaan untuk menyusun rencana kerja, Pak. Oke. Menyusun perencanaan itu kalau di breakdown apa aja kegiatannya? Ya, gimana? Apa breakdown kegiatan-kegiatannya? Halo? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Mungkin kalau lupa boleh ke Esther. Esther ada? Hadir, Pak. Ya, Esther, gimana menurut kamu, Esther? Kegiatan-kegiatannya ya, Pak? Ya, misalkan kan palingnya kamu udah ada gambaran nih kalau perencanaan anggaran itu mau ngapain aja gitu ininya. Hal-hal yang harus disiapkan apa aja? Apa ya, Pak? Kemarin yang saya ingat ada pembicaraan pendahuluan, Pak. Oke, apalagi? Terus setelah itu pembicaraan pendahuluan, habis itu ya selain itu apa lagi? Tapi itu APBN sih, Pak. Setelah itu penyusunan posturnya. Sepertinya ya, Pak. Oke, berarti yang di level APBN. Kalau di level Satkernya belum ada ya? Belum dipelajari? Yang di level sepertinya Satker. masih di APBN ya, Pak. Oh, belum, masih di APBN-nya. Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Kalau gitu, saya lanjut lagi deh. Baik, makasih Esther ya. Jadi kalau kita dalam operasional di level Satker, proses perencanaan itu ya dimulai dengan menyusun kegiatan. Jadi kegiatannya itu disusun. Kegiatan yang apa? Kegiatan yang menunjang pencapaian target dari tusi Satker masing-masing. Ya. Nah, jadi ukuran pencapaian kegiatan itu adalah outputnya. Berapa output yang bisa dihasilkan. Nah, setelah perencanaan kegiatannya ada, dilanjut dengan perencanaan anggarannya. Jadi penganggarannya. Jadi kegiatan-kegiatan tadi itu pasti nggak akan bisa jalan kalau nggak ada dukungan anggaran. Nah, untuk mendukung pencapaian target output, maka proses penganggaran itu mengikuti dari pelaksanaan kegiatannya. Misal, kalau ada untuk bisa mencapai output siswa atau output
masyarakat yang bebas dari buta aksara, maka pastikan Kementerian Pendidikan melaksanakan kegiatan, contohnya sekolah, latihan, atau apapun gitu ya, beasiswa termasuk juga. Nah, penganggaran akan mensupport kegiatan tadi, ya, operasional sekolah, pelatihan, dan beasiswa tadi. Nah, jadi ada dua hal di sana dalam perencanaan, yaitu dana dan output-nya. Untuk mencapai output itu dibutuhkan berapa anggaran yang disiapkan. Nah, dokumennya, ya, turunannya, ya, setelah rencana kegiatan dibuat, maka akan disusun disebut dengan RKA KL, Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga. Itu untuk level atau untuk sisi perencanaan kegiatan, berarti belanjanya. Nah, bagaimana dengan pendapatannya? Nah, KL akan menyusun proyeksi, ya, penerimaan yang dia berikan. Contoh misalnya pajak. Pajak itu tulisnya adalah bagian penerimaan. Maka pajak akan membuat sebuah target penerimaan pajak, ya. Tadi di APBN sudah disusun targetnya sekian-sekian, maka pajak akan menurunkan target itu menjadi target bulanan, target mingguan, bahkan sampai target harian. Nah, itu yang dilakukan oleh pajak. Nah, outputnya adalah pemenuhan atas jumlah penerimaan, ya. Nah, hal seperti itu, ya. Bagaimana cara memenuhinya? Mungkin pajak melakukan bimbingan, penyuluhan, dan macam. Nah, itu baru masuk ke RKKL, rencana kegiatan uang yang keluarnya. Tetapi untuk pendapatannya itu dia akan melaksanakan penentuan target pendapatan. Sampai sini bisa dipahami pembedaan antara perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Saya mau nanya sama Hernita, ya, memastikan ini. Hernita ada? Halo, Hernita? Iya, Pak. Ya, Hernita. Kamu kemarin tinjauannya KL mana, Hernita? Yang tugas kelompoknya PNBP KL mana? Oh, ini Kominfo, Pak. Kominfo ya? Oke. Hernita, coba kamu cek di sana, satu aja berikan contoh target atau ya target itu diturunkan dari tarif ya. Nah, tarif pendapatan apa yang ada di Kominfo? Ini pendapatannya, satu aja. Sebentar, Pak. Frekuensi radio, Pak. Oke, frekuensi radionya berapa di sana, Ernita? Berapa nilai tarifnya? 21,64 Apa itu? persen. Persen. Pakai persentase ya? Iya, Pak. Oke, persentase dari mana? Dari pendapatannya. Ya, maksud saya kan persentase dari penggunaan apa-apa gitu. Oh, iya, Pak. Penggunaannya, Pak. Penggunaan apa? Coba dijelasin lah. Biar teman-temannya sekalian belajar juga. Sebentar ya, Pak. Saya akan nanya terus terkait dengan KL-nya yang kalian teliti ya. Ini anggap aja itu bagian dari lab-nya, lab PNBP-nya ada di sana ya. Seperti itu. Jadi mohon nanti kalian coba dipelajari dan dipahami tusi dan sebagainya ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Ya, itu tarifnya. Tadi kan saya tanya, itu tarifnya berapa? Kamu bilang persentase kan, Ernita ya? Nah, Iya, persentase betul. dari apa? Pendapatan penggunaan frekuensi radio, Pak. Persentase dari pendapatan penggunaan frekuensi radio. Siapa yang menggunakan radio itu? Oh, yang menggunakan.
Umum bisa, Pak. Oh, ya saya nanya. Harusnya kamu lebih tahu dari saya. Iya, Pak. Apa? Iya, Ya, Pak. apa? Di sini disebutkan pihak yang memakai, Pak. Pihak yang Memakai. memakai. Oke, pihak yang memakai ya. Nah, pihak yang memakai itu siapa? Itu ini harus kita kupas. Kalau enggak, kalian hanya tahunya di awang-awang saja, enggak masuk ke level detail ya. Kita coba satu-satu. Contohnya seperti ini, Pak. Yang radio FM itu loh, Pak. Kayak Framebus Radio gitu, Pak. Gimana itu? Nah, dari Jadi, perusahaan ininya, Pak. Perusahaan radionya. Terus gimana ngitung pendapatannya Kominfo dari perusahaan radio itu? Dari mana ya? Nah, tadi rumusnya apa? Kok jadi galau? Rumusnya apa tadi? Saya agak deg-degan. Nggak apa-apa, makanya kan kita belajar. Nggak usah khawatir ya. Gimana kira-kira? Tapi di sini tidak ada rumusnya, Pak. Hanya persentase seperti itu, Pak. Persentase? Iya, Pak. Oke, persentasenya gimana? Persentase dari pendapatan penggunaan. Oke, persentase dari penggunaan. Iya, Pak. Ya. Kamu bisa tampilin nggak, Hernita? Ada nggak bahan yang bisa ditampili biar kita bisa sama-sama lihat? Sebentar, Pak. Saya minta bantuan kelompok lain ya, Pak. Soalnya masih di Google Drive. Kalau nggak anggota Maksudnya kelompokmu ya? saya. Kelompok saya. Iya. Iya, Pak. Iya, Sebentar ya, gitu. Pak. Ya, kita coba studi kasus. Siapa aja kelompoknya? Langsung di sini aja. Siapa aja kelompoknya, Hernita? Jangan-jangan kelompoknya juga lupa. Ini, Pak, ada Rosalina, siapa? ada Pako, ada Lutfi, sama ada siapa? Almira. Ya, coba yang tadi disebutin sama Hernita, ayo angkat tangan atau apa namanya nyahut. Hadir, Pak. Hadir. Siapa nih? Putra, Pak. Ya, Putra. Tuh, Ernita, silakan. Apa Ernita yang ingin disampaikan ke Putra? Tadi Ernita kayaknya ingin dibantu, Putra. Dengar nggak tadi diskusi saya dengan Ernita? Dengar, Pak. Nah, coba silakan. Ernita nggak usah ulang lagi deh. Coba sekarang gimana menurut kamu? Kalau menurut saya, Pak, penggunaan Kominfo tuh menggunakan tarif spesifik, Pak. Jadi kayak berapa pendapatan yang diterima dari PNBP radio tersebut dipersentasekan. Ingat, tarif itu ada 2. Oh, ad Apa aja itu? valorem, Pak. Ad valorem. Tadi spesifik apa ad valorem? Ad valorem, Pak. Oke, ya, ad valorem ya, bukan spesifik. Oke. Nah, tadi kan udah Hernita udah sampaikan bahwa itu dihitung persentase dari penggunaan. Maksud saya penggunaan di masa itu penggunaan siapa? Tadi Hernita udah bilang kan ada FM. Nah, bagaimana menghitung penggunaannya itu? Apakah FM itu akan melaporkan berapa penggunaannya atau dihitung sendiri oleh Kominfo? Nah, kalian kan lebih memahami itu terkait dengan Kominfo-nya. Gimana kira-kira? Coba silakan. Saya Lutfi izin bantu menjawab, Pak. Oke, silakan. Jadi yang tadi sebesar 21,64% itu dari keputusan Menteri Keuangan soal penggunaan sebagian dana kembali PNBP itu, Pak. Jadi
PNBP dari penggunaan frekuensi radio yang diperoleh oleh Kominfo nanti dapat digunakan sebagian sebesar 21,64% untuk dipakai lagi oleh Kominfo. Oh, itu penggunaan dana kembali ceritanya. Ya, Pak. Kalau untuk ininya, untuk apa namanya, untuk tarifnya berapa? Tadi kalau nggak salah bagi persentase tadi yang dibilang sama Hernita. Gimana? Kalau tarif sempat buka di peraturannya itu Pak, dia tuh banyak ada perhitungannya sih Pak, memangnya kayak dikurang terus dibagi itu, tapi lupa Pak. Soalnya apa? Kan Kominfo banyak jenis tipe Pak, jadi masing-masing itu ada perhitungan yang berbeda Pak. Jadi kalau Ya, saya ambil satu contoh aja, maksud saya Mas Putra. Kan tadi Hernita udah kasih contoh tadi satu yang untuk frekuensi frekuensi radio ya. Nah, itu. Berapa tarifnya di sana frekuensi radio? Nggak ada itunya. Kan ada PP tarifnya. Tinggal lihat PP tarifnya. Ada nggak sih? Kalian kemarin lihat? ada Pak, cuman lagi nyari itunya peraturannya. Yang kemarin yang di PPT kan ada yang waktu yang kita presentasi dulu, itu gimana? Nggak ada, nggak tercakup di situ. Gimana? Kalau saya ubah contohnya boleh Pak? Apa itu contohnya, silakan. Kayak pengenaan PNBP terhadap kayak penyelenggaraan pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi Pak. Seperti di Cikarang, dia dihitungnya tuh dikenakan tarif sesuai dengan jumlah pesertanya Pak, dikali 30%. Jumlah peserta dikali 30%. Iya Pak. Terus juga ada juga penggunaan sarana dan prasarana balai pelatihan TIK di Cikarang dikenakan 50% juga dari jumlah peserta. Jadi yang menyelenggarakan pelatihan itu Kominfo atau bukan? Balai Pelatihan Pengembangan Teknologi. Sepertinya iya Pak. Ya, coba gini ya. Ada balai pelatihan. Kemudian dia memberikan pelatihan terkait dengan sistem informasi gitu ya? Iya Pak. Nah, terus kan ada orang daftar nih, taruh saya kasih tarifnya 50.000 daftar. Nah, yang dimasuk sebagai PNBP yang 50.000 atau tadi sekian persen dikali 50.000 kali 30 orang tadi yang dimasukkan ke rekening kas negara. Yang kedua Pak, yang 50.000 dikali total peserta terus dikali 30%. Lalu sisanya itu digunakan apa? Ke disetor Pak. Ke Menteri Keuangan. PBN. Disetor ke Menteri Keuangan? Iya Pak. Iya, maksud saya misalnya nih ya, coba dicerna lagi ya. Ini sambil mematangkan kalian juga, yang lain juga perhatikan ya. Mungkin sambil ada pertanyaan juga silakan bertanya. Tadi Mas siapa tadi yang terakhir? Mas Putra Pak. Putra. Oke, Mas Putra. Nih saya bikin contoh kasus nih ya. Ada balai pelatihan tadi. Dia buka kelas digital marketing misalnya. Nah, masuk kelas itu orang harus dipungut 100.000. 100.000-nya dipungut di depan apa di belakang menurut Mas Putra? Di depan Pak.
Di depan Kalau kan? sebagai pesertanya. Ya, berarti kalau misalnya ada 30 peserta, berarti kira-kira berapa uang yang masuk ke balai itu? Seratus kali 30 ya? 450.000 Pak. Tadi berapa saya bilang? 100 dikali kan 30 peserta. 100 kali 30 berapa? 300.000. Kirain 50.000 tadi Pak. 100 kali 30, 100.000 kali 30.000, 300.000. Yakin? Ayo. 3 juta Pak. Hah? 3 juta. Aduh, gimana? 100 kali 30 orang, 100.000 ya 3 juta. Nah, dia akan menerima uang kan, 3 juta kan. Nah, yang masuk sebagai pendapatan negara, yang 3 juta atau ada persentasenya? 3 juta itu kan Pak 100%. Nah, yang 30%-nya untuk Kominfo, 70%-nya untuk APBN Pak. Jadi 7 ya gitu. Itu berarti yang 30% itu untuk digunakan kembali maksudnya? Iya Pak. Oke, maksud saya jadi paham. Oke, jadi ini saya perlu luruskan nih ya. Mungkin ada yang ini juga ya. Apa namanya? Saya coba bikin kasus saja deh ya. Saya share satu kertas kerja. Kita coba sama-sama. Oke, kelihatan semua? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nama satkernya apa tadi, Mas? Mas siapa tadi? Putra. Putra. Ya, saya lupa lagi. Mas Putra, apa nama satkernya? Balai Pelatihan dan Pengembangan, Pak. Dan pengembangan apa? Teknologi Informasi Komunikasi. Teknologi TIK gitu aja ya. Iya, Pak. Oke. Dia punya kelas nih, ya, kelas pelatihan. Nama pelatihannya apa? Misalnya tadi pelatihan digital marketing. Oke ya. Berapa orang? Ya, peserta. Berapa orang? 30 orang. Ya. Tarifnya berapa untuk pelatihan ini? Misalnya 100.000 ya per peserta. Oke. Nah, ketika kelas ini berjalan, maka dia akan mendapatkan pendapatan berapa? Berapa kira-kira? Sama dengan 30 kali 100. Berapa nih? 3 juta ya. Pendapatan 3 juta. Ini pendapatan bersih apa pendapatan kotor? Kotor ya. Jadi dalam PNBP kita nggak hitung pendapatan bersih atau kotor, yang jelas 3 juta ini ya harus disetorkan ke rekening kas negara. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, tadi yang kamu bilang penggunaan dana kembali. Jadi itu yang di peraturan Menteri Keuangan ya? Iya, Pak. Ya. Jadi ada maksimum penggunaan dana kembali PNBP. Nah, berapa persen, Mas? 30. Berapa persen? 30% maksimumnya? Iya. Untuk satker ini ya, 30%. Maka berapa? Di sini aja deh, biar. Nah, seperti ini. Ini kan ketentuannya kan seperti ini. Maka alokasi dananya berapa itu? Alokasinya berapa? Alokasi
Maka sama dengan 30 kali berapa? 3 Dikalikan dengan pendapatan yang disetor kas negara. Berarti 900.000. Ini akan digunakan sebagai belanja. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum, Masih? Pak. Belum ya? Oke, nah saya tadi kan di awal udah bilang Satker harus membuat target pendapatan ya. Kalau yang ini yang 3 juta ini kan sudah pelaksanaan ya. Ini kelas pelatihannya ini sudah di pelaksanaan ini, sudah dilaksanakan. Dalam kurung dilaksanakan ya. Dilaksanakan. Oke. Nah, kita sekarang kalau perencanaan, kita bicara tentang kalau perencanaan, maka kita akan bicara tentang target. Gimana cara menghitung targetnya? Ya, untuk kelas ya. Target untuk kelas ini ya. Ini rencana berapa ini? Berapa pelatihan ya. Misalnya nih, targetnya tahun 2020 nanti ada 4 pelatihan dengan tarifnya 100.000 per peserta. Oke. Maka target penerimanya berapa jadinya? Target pendapatannya berapa kira-kira? 12 juta. Dari mana 12 juta? 30 orangnya masih ikut nggak, Pak? Oke, ya. Jadi sama dengan 4 kali atau 4 angkatan dikali 3 juta. Nilai tarifnya dikali berapa yang ikut? 12 juta. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ini ya, yang ini masuk dalam nah ini akan masuk dalam perencanaan pendapatan. Nah, bagaimana dengan perencanaan belanjanya? Dia ngitung dari perencanaan pendapatan ini. Berarti untuk rencana belanja, dia akan hitung 12 juta dikali, sini ya, sama dengan 12 juta dikalikan dengan 30%, kan? Berapa itu? 3.600.000. Ini akan masuk, ini akan masuk sebagai perencanaan belanja. Ya. Nah, ini akan nanti diturunkan ya, diturunkan dengan dalam bentuk RKA KL. Jadi Satker akan menyusun RKA KL-nya dengan plafon sebesar 3.600.000. Ini untuk satu pelatihan, satu target. Biasanya kan akan lebih banyak lagi ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau misalnya Kominfo punya beberapa pendapatan, maka Kominfo akan membreakdown ya. Membreakdown ya. Ini target-target ini ya. Dengan melihat tren pada tahun sebelumnya, kira-kira tahun ini dapat berapa atau akan menargetkan berapa. Ya, kemudian dia akan melakukan penghitungan sampai nanti dia akan memproyeksikan belanjanya ini. Mungkin belanjanya nanti di sini ada terkait dengan kegiatan apa gitu ya. Lalu outputnya apa. Lalu di sini nanti komponen ya, lalu sampai nanti subkomponen sampai dengan nanti akun dan detail akun ya. Akun itu sudah belajar tentang akun belum?
Sudah belajar belum akun? Apa itu akun? Waktu di pengelolaan atau pengantar pendapat apa? Pengantar negara. Sudah belajar belum? Belum dapat Pak matkulnya. Belum, Pak. Belum ya? Waduh, itu basic, sangat basic itu. Akun itu kalau pengantar akuntansi udah dapat kan? Udah Pak. Nah, di akuntansi apa akun menurut kalian? Coba. Siapa yang bisa jawab, ayo? Kalau di akuntansi apa itu akun? Ya udah, saya tunjuk. Rosalia. Rosalia nggak pakai Damayanti. Rosalia. Sama nggak tuh si orangnya? Beda ya? Yang Rosalia aja. Halo, Rosalia. Nomor absen 24. Ada, Rosalia? Iya, Pak. Oke. Ayo, Maaf, Rosalia. Pak, tadi lagi. Ya, Lagi apa? tadi lagi habis dari kamar mandi, Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan akun, Rosalia? Menurut pengantar akuntansi. Media akuntansi, Pak, untuk catatan transaksi keuangan. Akun itu media akuntansi? Serius, Iya. media akuntansi? Untuk transaksi keuangan, Pak. Ya. Akun itu sendiri pengertiannya apa? Pencatatan. Pencatatan. Oke. Ada yang lain? Kan kalau kalian bikin posting ke buku besar, bikin trial balance, kan ada akun-akun gitu. Apa itu akun? Tempat untuk mencatat transaksi. Apa, Mas? Tempat untuk mencatat transaksi, Pak. Ya, tempat untuk mencatat transaksi. Seperti apa contohnya, Mas? Contoh akun. Kalau di akuntansi apa contohnya? Ada akun Ya, silakan. Contohnya, iya, contoh pun nggak bisa disajikan nih. Bagaimana mau belajar tentang akun? Ayo. Harta utang modal, Pak. Harta utang modal. Hanya itu? Itu kan kelompok itu. Akun sendiri, akun. Apa akun? Cash, Pak. Akun payable, akun receivable. Apa arti akun receivable, Mbak? Piutang, Pak. Nah, satu contoh akun, misalnya piutang, beban listrik, beban sewa, atau akumulasi penyusutan. Itu contoh-contoh akun. Jadi, kira-kira akun apa tadi? Kalau kata temannya tadi, siapa? Putra apa siapa tadi yang nyampaikan di depan? Bayuan apa siapa tadi? Saya ini. Apa kira-kira tadi akun? Kira-kira kalau kita mau mendefinisikan. Pengelompokan transaksinya, Pak. Pengelompokan transaksi akun. Kodifikasi ya. Jadi lebih kepada kodifikasi tempat mencatat transaksi akuntansi ya. Kalau misalnya bicara tentang sewa dibayar di muka, berarti akun apa yang tercatat di sana? Berarti ada akun sewa sama akun kas ya. Berarti ada dua itu akun ya. Jadi kodifikasi dari kas dan akun ya. Mungkin kan ada kode kan, biasanya kan ada kode kan. 9 bla 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 gitu kan. Ada nggak? Ada, Pak.
Ada, Pak. Ya. Di dalam keuangan kita juga sama. Jadi untuk akun ini mengacu kepada jenis-jenis rincian dari belanja. Ya, misalnya akun belanja barang 52. Berapa? Akun kita itu ada 6 digit, 521211. Ini misalnya belanja bahan. Ya. Nah, ini ya, ini akun, ini uraian akun. Jadi belanja bahan. Nah, detailnya seperti apa? Misalnya detailnya itu pembelian ATK. Atau bisa juga yang lain, misalnya penggandaan materi. Kan kalau misalnya ini pendidikan kan berarti ada materi yang digandakan. Atau bisa juga pembelian pengadaan buku ajar ya. Nah, ini bisa masuk ke dalam satu akun ini. Jadi peruntukannya ini bisa berbeda-beda. Jadi akunnya itu ada banyak. Saya kira ini udah dipelajari, belum ya? Di pengantar, belum ya? Apa Kalau sudah? di Jangan-jangan. anggaran belum, Pak. Kalau di anggaran belum, Pak. Kalau di akuntansi sudah. Di penganggaran belum juga? Belum belajar? Belum. Belum, Pak. Cuma di akuntansi. Di akuntansi sudah diajari juga. Ya, intinya adalah kalian bisa memahami ya. Jadi kita mereview kembali ya. Nah, ini adalah akun belanja ya 52. Nah, pendapatan nanti akan ada akunnya ya. Kalau misalnya di sini kita mau bikin ya, mau bikin untuk pendapatan nih target ya. Jadi akunnya, akun pendapatan ya. Misalnya 4, 2, 1, 2, 3, 4. Ini saya ini ya. Saya memisalkan pendapatan dari pita frekuensi. Salah, ketiknya salah. Nah, seperti ini. Berapa nilainya? Nanti di sini disebutkan RP berapa. Nah, di sini kan sama dengan, berarti di sini sama dengan ini kan, sama dengan ini target pendapatannya tadi. Nah, seperti ini. Jadi ini yang saya bold ini adalah akun untuk pendapatan. Nah, di bawah ini adalah rencana belanja dari kegiatan sampai pengeluarannya, detailnya dengan total tidak boleh lebih dari plafonnya 3.600.000. Sampai sini bisa dipahami? Gimana? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Oke ya. Nah, ini nanti saya minta tugas buat kalian nih. Saya mau bikin kalian menyusun perencanaannya, catatan-catatannya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti setelah ini ya, setelah kita selesai. Ya, kita lanjutkan ke materi kita dulu ya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, berikutnya kita akan masuk ke sini dulu. Ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, perencanaan PNBP ya. Yang pertama ya. Tadi kita bicara tentang penyusunan dan penyampaian rencana, lalu penelahan ini dilakukan oleh menteri. Nah, apa bentuknya? Tadi sudah kita pelajari, yaitu target PNBP tadi yang di atas, target dan pagu penggunaan dana ini yang di bawah, ya, yang di Excel tadi yang di bawah, ya. Lalu berikutnya ada rencananya gimana cara menyusunnya, prinsip atau tips-tipsnya. Pertama harus realistis. Realistis itu artinya jangan terlalu over confidence atau terlalu pede ya. Atau realistis itu harus melihat trennya. Misalnya pendapatan untuk itu tren tahun lalu berapa, tahun ini berapa dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua harus optimal ya perencanaannya. Optimal itu apa? Artinya kalau bisa tidak ada
ruang untuk tidak digunakan atau tidak terutilisasi. Contoh misalnya penggunaan dananya 3.600.000 tadi contohnya, maka usahakan 3.600.000 itu benar-benar bisa dianggarkan, bukan 3.500.000 atau 3.400.000. Berarti ada sisa yang tidak bisa dianggarkan, itu tidak optimal istilahnya ya. Nah, yang ketiga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, siapa yang melakukan atau menyusun perencanaan? Yang menyusun adalah pimpinan instansi pengelola PNBP atau dikuasakan kepada kuasa pengelolaan PNBP. Dia bikin rencana penggunaan penerimaannya untuk 3 tahun ya setelah tahun anggaran direncanakan. Jadi misalnya tahun sekarang 2021 saya bikin tadi rencana penerimaannya tadi 12 juta. 12 juta tadi berarti tahun depan saya harus bikin apakah proyeksinya sama atau lebih, tahun depan lagi dan seterusnya itu diproyeksikan lagi dan seterusnya. Yang kedua, yang berikutnya ya, penyampaiannya kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Januari ya. Lalu nanti bukan Menteri Keuangan, Menteri Kementerian Lembaga ya maksudnya. Nah, lalu Menteri Lembaga itu menelaah apakah rencana usulan dari Satker masing-masing itu cocok atau tidak. Lalu dari hasil penelaahan itu ditetapkan rencana tahun anggarannya, itu nanti akan diusulkan ke Menteri Keuangannya. Gitu ya. Oke, tahapan berikutnya ini rencananya harus dibicarakan karena Dewan punya hak budget, jadi harus dibicarakan dengan DPR. Kemudian berikutnya hasil kesepakatannya itu nanti dalam dituangkan dalam bagian dari laporan dari Undang-Undang APBN ya. Untuk PNBP itu masuk sebagai bagian dari Undang-Undang APBN. Nah, ini tahapan-tahapannya. Oke. Nah, pemuktahiran data itu bisa dilakukan ya sampai selambatnya 1 minggu setelah APBN ditetapkan. Jadi masih bisa diotak-atik untuk level detailnya tadi ya. Oke. Ya, ini prosesnya ya, prosesnya nanti bisa kalian pelajari ya. Tapi secara teknisnya nanti bisa kalian buka di yang tadi itu ya. Yang saya share di bentuk Excel ya. Ini siklus. Nah, ini terkait dengan rencana PNBP-nya. Ya, rencana PNBP-nya. Ada surat pengantar, pejabat, dan sebagainya. Lalu, nah ini yang saya bilang tadi. Ya, jadi formulasi penyusunan target itu dihitung dari volume dari masing-masing jenis PNBP dikalikan dengan tarifnya. Ya, tarifnya itu menjadi dasar ya, dihitung sebagai dasar. Oke. Saya mau tanya sama Carmila. Ada Carmila? Hadir, Pak. Oke, Carmila kamu pakai apa ininya? KL-nya? Kemendikbud, Pak. Kemendikbud. Coba kamu bisa gambarkan nggak contoh beberapa pendapatan di Kemendikbud? Sebentar, Pak. Contohnya ini, Pak, masuk museum, Pak. Masuk museum gimana itu? Ada biaya yang ditarik Pak dari masuk museum. Seperti apa? Contohnya Museum Nasional itu untuk dewasa per orangnya itu 5.000 Pak ditariknya. 5.000 per orang.